Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Anwar Aini. Nah, di sini kita akan belajar bareng-bareng pada mata kuliah konsep teknologi. Untuk minggu yang ketiga ini kita akan membahas tentang percabangan ilmu sains dan engineering. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Untuk konsep teknologi sendiri, konsep dasar dari teknologi pada dasarnya adalah seperti ini. Untuk sebuah teknologi itu pada dasarnya kan adalah sebuah produk. Nah, untuk mendapatkan produk ini, sebelum kita bisa membuat sebuah produk atau sebuah teknologi, kita pada dasarnya di awal itu kita perlu konsep. Nah, konsep ini untuk menerapkannya sebagai produk itu juga kita perlu sains. Sains ini adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan sebuah teknologi atau mempelajari teori-teori dasar tentang pembuatan teknologi. Nah, jika kita mempunyai konsep dan belum mempunyai ilmunya, tentunya kita harus belajar dulu ilmunya. Nah, setelah kita tahu ilmunya, tahu konsepnya, tahu teorinya, kita perlu sebuah teknik atau engineering. Teknik di sini adalah bagaimana kita mengimplementasikan atau cara-cara menerapkan untuk membuat sebuah produk. Jadi produk ini adalah gabungan dari sebuah konsep, sebuah pembelajaran ilmu, dan penerapan sebuah ilmu untuk dibentuk menjadi sebuah produk atau sebuah teknologi gitu ya. Jadi konsep dasarnya seperti itu. Untuk membuat sebuah produk, kita yang pertama perlu konsepnya. Setelah kita dapat konsep, kita perlu belajar sih ilmunya gimana kan gitu. Nah, setelah kita tahu teori-teori ilmunya, baru kita menerapkannya. Jadi atau bagaimana kita cara membuatnya. Nah, untuk cara membuatnya itu kan kita perlu teknik-teknik khusus untuk membuatnya, baru nanti tercipta sebuah produk atau sebuah teknologi gitu. Oke. Nah, di mata kuliah ini kita akan membahas lebih rinci tentang apa sih ilmu itu dan apa sih engineering itu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Untuk keilmuan sains dan engineering, di sini kita akan membahasnya satu persatu dulu ya. Untuk keilmuan sains itu bisa didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, sains sendiri adalah pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki, dipelajari, dan sebagainya. Jadi, sains sendiri adalah pengetahuan yang diperoleh dari sebuah observasi atau penelitian. Juga bisa dari uji coba, yang mana itu nantinya akan diselidiki dan dipelajari lebih lanjut. Yang kedua, sains adalah pengetahuan sistematis tentang alam, dunia fisik yang diperoleh melalui pengamalan fisik, termasuk di dalamnya itu biasa ada botani, fisika, geologi, zoologi, dan lain-lain. Atau lebih ke ilmu pengetahuan alam. Itu juga bisa disebut sebagai sains. Yang ketiga, bidang pengetahuan atau penelitian yang berhubungan dengan serangkaian fakta atau fakta-fakta yang terorganisasi atau terorganisir secara sistematis dan dapat dijelaskan dengan logika dan kewajaran.
Jadi secara garis besar bisa kita lihat dari beberapa pengertian di sini. Sains sendiri adalah sebuah keilmuan yang lebih kepada teori. Dan untuk engineering sendiri adalah didefinisikan sebagai ilmu yang menerjemahkan keilmuan sains ke dunia nyata. Jadi di sini jika sains itu adalah teori-teorinya, di sini atau bidang keilmuan-keilmuan yang mempelajari tentang teori-teorinya, keilmuan engineering ini lebih ke penerapan dari teori tersebut ke dalam kehidupan manusia modern sehari-hari ini gitu. Jadi sains itu teorinya, keilmuan atau engineering atau tekniknya itu adalah bagaimana kita menerapkan teori sains itu di kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan membahas lebih rinci tentang keilmuan sains. Keilmuan sains sendiri meliputi yang pertama adalah matematika. Matematika di sini lebih ke ilmu hitung, ilmu tentang bilangan, hubungan antar bilangan, prosedur operasional yang bisa digunakan untuk menyelesaikan beberapa masalah. Nah, itu lebih matematika. Jadi sains di sini dibagi menjadi 3 ya, ada matematika, IPA, dan IPS. Seperti yang dulu pernah kalian pelajari waktu di sekolah itu ya. Jadi matematika sendiri adalah lebih ke ilmu hitungnya, yang mana ilmu hitung itu nanti dapat menyelesaikan berbagai masalah mengenai bilangan atau berbagai masalah di kehidupan sehari-hari. Untuk sains, keilmuan untuk yang kedua yaitu ilmu pengetahuan alam, di mana ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari tentang alam semesta, meliputi ilmu fisika, kimia, biologi, astronomi, geologi, dan lain-lain. Untuk yang ketiga di sini ada ilmu sosial. Ilmu sosial di sini atau ilmu pengetahuan sosial yakni sekelompok disiplin akademis yang mempelajari tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya, seperti ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, akuntansi, politik, hukum, dan lain-lain. Oke, kalau engineering sendiri, yang mana engineering adalah penerapan dari sains atau teori-teori sains, maka untuk keilmuan engineering sendiri memiliki banyak cabang ilmu. Di antaranya ini yang bisa kita sebutkan, tapi masih banyak. Di situ ada mekanika, teknik kimia, teknik mesin, industri, informatika, sipil, arsitektur, dan lain-lain. Ini adalah beberapa contoh daripada cabang ilmu daripada engineering, yang mana kesemua ilmu ini menerapkan berbagai teori yang telah disampaikan atau yang telah dipelajari di ilmu sains tersebut. Nah, untuk penerapannya kan kita membaginya jadi beberapa cabang sesuai dengan ke jurusannya, sesuai dengan bukan jurusannya, sesuai dengan disiplin ilmunya. Mempelajari mana, kalau informatika ya lebih ke komputasinya, dan kalau kimia ya lebih ke senyawa-senyawa kimianya, mesin lebih menjurus ke bagaimana menerapkan sains ke dalam mesin tadi gitu. Jadi di sini untuk engineeringnya bisa memiliki banyak cabang ilmu. Sampai di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang keilmuan yang ada di informatika. Kan kita di sini kan belajar di informatika ya. Jadi di sini kita akan mempelajari sedikit tentang keilmuan-keilmuan
yang ada di bidang informatika. Kalau di bidang informatika, secara garis besar itu terdapat 3 bidang keilmuan. Yang pertama adalah teknik informatika, yang sekarang kalian ikuti ini, ada sistem informasi dan juga teknik komputer. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, teknik informatika. Teknik informatika sendiri adalah sebuah cabang keilmuan yang lebih menekankan kepada kemampuan dalam merancang dan mengembangkan ragam algoritma komputasi. Jadi, teknik informatika ini adalah sebuah cabang dari keilmuan yang lebih menekankan kemampuan kita dalam merancang dan mengembangkan berbagai ragam algoritma komputasi. Biasanya di berbagai perguruan tinggi terdapat beberapa variasi nama prodi untuk teknik informatika ini. Jadi nggak semuanya itu memiliki nama teknik informatika. Jadi ada yang menyebutnya ilmu komputer, ada yang menyebutnya ilmu komputasi, informatika saja, ada yang ilmu informatika, ada yang menyebutnya komputasi, matematika, dan lain sebagainya. Untuk kurikulumnya sendiri di teknik informatika biasanya sangat kental dengan ilmu pengetahuan yang terkait logika matematika. Jadi biasanya kalau yang matematikanya agak rendah atau itu lebih agak kesulitan kalau di informatika. Tapi kalau kita punya keinginan lebih, insya Allah semua itu akan lebih mudah. Tapi biasanya kalau ke kurikulumnya itu lebih ke logika matematika, komputasi, dan algoritma. Yang dalam penerapannya biasanya dinyatakan dalam pengembangan program komputer. Jadi untuk informatika sendiri biasanya kita itu lebih dituntut untuk bagaimana kita merancang dan mengembangkan sebuah algoritma komputasi atau mengembangkan sebuah software yang mana itu nantinya akan jadi mahakarya kalian atau karya-karya kalian sewaktu kita akan lulus nanti. Untuk cakupan jadi itu teknik informatika, kita lebih ditekankan kemampuan untuk merancang dan mengembangkan ragam algoritma komputasi. Untuk cakupannya sendiri ini sangat beragam, sangat teoritis dan algoritmis sehingga bersifat sangat terapan seperti pengembangan robotika dan sistem cerdas. Itu juga masih termasuk dalam lingkup teknik informatika. Untuk cakupan bidang komputasi juga meliputi pemrograman, perancangan, analisis algoritma, arsitektur komputer, sistem informasi, jaringan komputer, dan lain sebagainya. Itu juga masih terdapat dalam cakupan teknik informatika. Adapun tujuannya dari dibentuknya cabang teknik informatika ini, di mana teknik informatika ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan terhadap tenaga-tenaga muda yang terampil dan profesional di bidang teknologi informasi melalui pemanfaatan ilmu komputer. Di antara seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu desain algoritma, bagaimana mengimplementasikannya untuk pengembangan software yang bagus, hingga bagaimana memutakhirkan aplikasi berbasis AI atau kecerdasan buatan, robotika, dan lain-lain. Itu adalah tujuan dibentuknya teknik informatika. Oke, lanjut. Untuk cabang keilmuan yang kedua, yakni ada sistem informasi. Kalau sistem informasi di sini
Jika tadi informatika itu lebih ke bagaimana merancang dan mengembangkan sebuah software, kalau yang sistem informasi ini lebih menekankan pada kemampuan dalam merancang, mengembangkan, dan menerapkan sistem informasi organisasinya. Jadi bagaimana lebih kita merancangnya, lebih ke perancangannya. Itu adalah sistem informasi. Untuk variasi di bidang prodinya, itu biasanya nama-namanya itu bisa disebut beberapa. Untuk sistem informasi ini ada yang menyebutnya sistem informasi, ada yang menyebutnya manajemen informasi, karena ini kan lebih ke perancangannya, jadi lebih ke manajemennya. Ada yang menyebutnya manajemen informatika, ada yang ke sistem informasi, ada yang manajemen sistem informasi, ada yang manajemen informasi, dan lain-lain. Untuk kurikulum yang ditekankan pada bagaimana di sistem informasi adalah lebih ke bagaimana kita memastikan agar teknologi dan sistem informasi yang dimiliki selaras dengan strategi bisnis perusahaan agar dapat tercipta keunggulan yang kompetitif. Jadi dari sini kan bisa kalian lihat ya, kalau teknik informatika itu lebih ke bagaimana merancang sebuah softwarenya, kalau di sini dia lebih ke perancangannya, bagaimana dia itu memastikan teknologi yang dibuat atau dibuat di teknik informatika, misalkan dibuat oleh pengembang, itu selaras dengan sebuah strategi bisnis dari perusahaan. Jadi ini lebih ke bagaimana memanage itu sebuah software. Cakupan ilmunya biasanya lebih kepada teknik mengintegrasikan solusi teknologi informasi dengan proses bisnis agar kebutuhan organisasi akan informasi dapat terpenuhi. Jadi lebih ke situ untuk cakupan keilmuannya. Bagaimana lebih ke bagaimana memanage sebuah perangkat lunak, sebuah sistem informasi dengan diintegrasikan sama bagaimana sebuah bisnis. Jadi bagaimana mengintegrasikan antara teknologi informasi yang sudah ada itu bisa terintegrasi pada proses bisnis sebuah perusahaan, sehingga nantinya perusahaan itu dapat bersaing lebih kompetitif. Itu sih sistem informasi. Tujuannya di sini dirancang untuk memenuhi kebutuhan terhadap tenaga-tenaga muda yang terampil dan profesional, terutama terkait pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi dalam suatu organisasi. Jadi sistem informasi ini lebih ke bagaimana memanage sebuah software. Kalau teknik informatika lebih ke bagaimana merancang dan membuat. Untuk yang ketiga, di sini ada teknik komputer. Teknik komputer adalah keilmuan di bidang komputer yang mengintegrasikan teknik elektro dan ilmu komputer dalam pengembangan sistem perangkat keras atau hardware, perangkat lunak, dan juga jaringan komputer. Jadi untuk jika tadi bagaimana teknik informatika itu bagaimana kita membuat, terus sistem informasi itu bagaimana kita memanagenya, dan teknik komputer ini bagaimana komputer itu lebih diintegrasikan kepada hardware-nya atau lebih bersinggungan sama teknik elektronya. Gitu. Jadi untuk jurusan teknik komputer itu kita lebih kepada hardware. Walaupun memakai nama komputer, jurusan ini sering berada di bawah fakultas teknik karena mereka lebih kepada teknik elektronya, lebih ke elektronya gitu. Kalau
tadi saya sebutkan bahwa jurusan teknik komputer ini lebih ke hardware. Hardware di sini lebih ke arah microcontroller, chips, prosesor komputer. Jadi di sini juga tadi kan di awal kita juga bahas bahwa teknik komputer juga mempelajari tentang software. Tapi software di sini lebih ke bagaimana software itu dirancang untuk pengembangan hardware-nya. Jadi untuk teknik komputer itu biasanya lebih mengarah kepada bagaimana pengembangan sebuah hardware. Tujuannya dibuat cabang ilmu teknik komputer ini adalah untuk menguasai cara memprogram perangkat elektronik, gitu kan. Teknisi elektro arus lemah yang lebih fokus pada sistem sirkuit digital, sistem komunikasi data pada frekuensi radio, dan juga elektronika sebagai bagian dari komputer secara menyeluruh. Itu teknik komputer. Untuk kesimpulan dari materi kita hari ini, sains sendiri adalah ilmu pengetahuan yang menciptakan dan menemukan hal-hal yang luar biasa. Kebanyakan itu biasanya berupa teori. Tapi hal itu tidak semua bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu maka diperlukan sebuah teknik atau engineering atau diterjemahkan dalam sebuah ilmu teknik yang mana ilmu teknik itu akan menerjemahkan hasil dari sains menjadi wujud nyata di kehidupan sehari-hari. Dari situ kita dapat melakukan atau membedakan beberapa perbedaan antara sains dan engineering. Di sini ada dua kolom. Yang pertama di sebelah kiri kalian itu ada keilmuan sains dan yang di sebelah kanan adalah keilmuan engineering. Perbedaannya di sini ada yang pertama, kalau ilmu sains adalah seperangkat pengetahuan dan sistem yang terbukti secara logis. Kalau di keilmuan engineering menggunakan sistem pengetahuan sains lebih ke memanfaatkan pengetahuan dan sistem yang terbukti secara logis tersebut untuk membuat alat yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di sains juga di sini ada beberapa perbedaan. Kalau di sains itu meliputi matematika, ilmu alam dan sosial. Kalau di engineering biasanya meliputi berbagai bidang ilmu teknik seperti teknik kimia, teknik fisika, teknik mesin, teknik sipil, dan elektronika atau teknik informatika yang sedang kalian ikuti atau kalian pelajari pada di universitas ini. Jadi itu sih untuk pencabangan ilmu pengetahuan di bidang sains dan engineering. Jadi kesimpulannya di sini, sains adalah seperangkat pengetahuan dan sistem yang terbukti secara logis, sedangkan untuk engineeringnya adalah kita bagaimana memanfaatkan sains tersebut ke dalam kehidupan nyata atau kehidupan modern sehari-hari ini. Oke, sekian untuk materi kita pada sore hari ini. Untuk minggu ini kita nggak banyak ya, mungkin minggu depan kita bisa lebih banyak atau lebih fight. Oke, untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Untuk tugas minggu ini kita nggak ada tugas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.